Song menyesuaikan headphone-nya sambil menggumamkan angka percobaan berikutnya. Jarinya menghantam tombol, menandakan dimulainya permainan. Layar meledak dengan gerakan saat dua kekuatan bertabrakan. Lawannya dikenal sebagai Raja Abadi, bos pamungkas dari game tersebut, dan hanya 50 pemain teratas yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Mata Song melebar, menyadari bahaya di hadapannya. Sinar-sinar menghujani medan perang karena jangkauan bos yang sangat luas tidak memberinya ruang untuk bersembunyi. Ekspresi bos mengeras. Kemudian dia melepaskan serangan dahsyat lainnya. Song menguatkan diri menghadapi gelombang kekuatan. Dampaknya mengguncang tanah hingga terbelah, meninggalkan bekas luka yang dalam di bumi sebagai bukti dari satu serangan mematikan. Song menenangkan pedangnya sambil mengingat bagaimana tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan bos itu sejak game diluncurkan. Medan perang bergemuruh hidup, dan Song teringat bagaimana semua orang menyebutnya sebagai tuan abadi di dunia gaming. Dia memanggil serangannya sendiri dari tempat dia berdiri. Dia menatap lurus ke depan dan menganggap apa yang disebut legenda itu hanya rumor belaka. 5 tahun lalu, saudara laki-lakinya pernah menaklukkan bos yang sama saat close beta game itu, hanya butuh waktu seminggu baginya untuk menyelesaikannya. Namun setelah kemenangan itu, saudara laki-lakinya menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa kebenaran tersembunyi di dalam game ini. Itu sebabnya dia terus kembali, menghadapi Raja Abadi lagi dan lagi. Tidak peduli berapa banyak percobaan yang dibutuhkan, setiap serangannya membawa sumpah yang sama bahwa dia harus mengalahkan orang yang memegang jawabannya. Tekadnya bergema melalui ledakan benturan. Asap memenuhi udara dan berputar-putar. Dari dalam kabut, Raja Abadi muncul kembali saat dia naik ke fase keduanya. Waktu berlalu dan pertempuran berlanjut hingga jam kelima saat bentrokan terus berlanjut. Dia melesat di udara saat dia melancarkan serangan pada bos. Song terengah-engah, napasnya tersengal-sengal karena kelelahan. Dia hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran. Menyadari ini adalah yang terlama dia bertahan hidup, tubuh bos bergoyang. Namun cahaya samar di intinya menolak untuk memudar. Bos bergumam tak percaya, tidak mampu melancarkan satupun serangan yang menentukan. Raja Abadi tertawa terbahak-bahak, mengejek kelemahan Song yang fana dan menyatakan supremasinya. Kemarahannya tersulut saat dia menjerit, diliputi amarah dan kegilaan. Raja Abadi menyerbu ke depan, mengulurkan tangan yang berderak untuk menghancurkan lawannya. Song mendongak kebingungan, membeku saat sesuatu bergeser di udara. Meskipun ada kekacauan di sekitarnya, ketenangan yang aneh menyelimuti pikirannya. Dia mengenali sensasi itu seketika, sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya menajam dengan kesadaran bahwa dia telah menemukan celah. Dia melesat seperti tombak cahaya. Dia menggenggam pedangnya erat-erat, yakin bahwa ini adalah momen untuk melepaskan teknik terkuatnya. Serangannya merobek medan perang, memotong bos secara beruntun. Dia mendarat di tanah sebelum menyerbu ke depan dengan busur yang membutakan dari serangan terakhirnya. Bilahnya memotong udara dan berputar dengan dahsyat. Siluet Raja Abadi berkedip, wujudnya hancur di bawah kekuatan serangan itu. Ketika cahaya memudar, Song berdiri di tengah dampaknya, pedangnya diturunkan. Kemenangan muncul di layar saat obrolan global meledak dengan ketidakpercayaan dan sorak-sorai, menyambutnya sebagai perfect clear pertama di dunia. Duduk di depan monitornya, dia menatap kosong, bermandikan keringat, tidak percaya bahwa dia benar-benar menang. Dia mengingat tahun-tahun isolasinya, terperangkap di ruangan sempit, sementara orang lain menganggapnya sebagai kegagalan, bahkan orang tuanya. Tapi melalui semua itu, dia bertahan, bertekad untuk mengungkap misteri di balik game terkutuk ini. Tiba-tiba, layarnya berkedip merah, menampilkan simbol terbakar yang aneh. Dari gambar yang terdistorsi itu, sesosok mulai muncul. Sosok itu terwujud dan bertanya apakah Song benar-benar ingin menemukannya. Mata Song melebar kaget saat dia mengenali wajah saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Diliputi emosi, dia berteriak pada layar, menuntut untuk mengetahui di mana saudaranya selama ini. Kakaknya menyeringai dan bertanya lagi padanya. Song menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Cahaya jahat berkelebat di mata kakaknya, menjanjikan bahwa dengan memasuki uji coba Raja Abadi, dia akan menemukan kebenaran. Song menunduk ngeri saat tubuhnya mulai memudar. Kepanikan mengambil alih saat dia berteriak meminta jawaban, menuntut kembalinya saudara kandungnya yang asli. Kemarahannya mengeras saat dia mengutuk, menyatakan bahwa jika itu adalah sebuah ujian, dia akan menghadapinya secara langsung. Game itu menelannya sepenuhnya, menyeret tubuhnya ke dalam layar. Kegelapan menyusul, dan suara samar-samarnya bergema dalam kesakitan saat dia mendapatkan kembali kesadarannya di suatu tempat yang tidak diketahui. Cahaya samar gua menampakkan lengan yang tertutup bulu tergeletak tak bergerak di tanah. Keheningan dipecahkan oleh desisan samar yang bergema melalui dinding gua. Dia bergerak, mengerang kebingungan, saat dia terbangun dalam udara yang lembab dan menyesakan serta bau busuk. Tatapannya terkunci pada anggota tubuhnya sendiri yang berbulu, mempertanyakan apakah itu tangan kera yang dia lihat. Perlahan, dia mengangkat tangannya, memeriksa cakar panjangnya dengan tak percaya. Kesadaran muncul saat dia melihat sayap dan ekor tumbuh dari tubuhnya. Kepala meningkat saat melihatnya, dia melihat bentuk barunya,
merasa jijik dengan transformasinya menjadi monyet mirip kelelawar. Kenangan muncul kembali tentang kekalahan Raja Abadi, pria misterius yang mirip saudaranya, dan janji uji coba Raja Abadi yang menariknya ke dalam layar. Dia menyatukannya, menyadari bahwa dia entah bagaimana telah dipindahkan ke dalam game itu sendiri. Mengamati dinding gua, dia mengenalinya sebagai adegan dari game tersebut, tetapi membenci wujud lemah tempat dia terperangkap. Sebuah suara dari atas menginterupsi pikirannya. Dia menganalisis kelilingnya, menyadari penempatannya menjadikannya umpan dalam semacam jebakan bagi monyet kelelawar yang tersembunyi. Kecurigaan menajamkan tatapannya saat dia bertanya-tanya siapa target sebenarnya dari penyergapan itu. Gelombang permusuhan tiba-tiba mencengkeram udara, memaksa instingnya menyala saat dia merasakan suatu kehadiran. Terowongan gelap di depan mulai bergerak. Sesosok muncul dari bayang-bayang, menyeringai jahat saat melihatnya dan mengejek penampilannya. Sebelum dia sempat berpikir, dia mengeluarkan desisan tajam dan menyadari bahwa musuh di hadapannya benar-benar berbahaya. Makhluk itu mencibir geli, mengejek bagaimana Song berani menantangnya. Muncul dari bayang-bayang, binatang lain muncul, menggumamkan tentang lapar dan daging. Dia melahap sepotong dari apa yang dia pegang dan mengunyahnya. Menonton dengan terkejut, Song menyadari kengerian dari apa yang dia lihat dan mengerti bahwa binatang itu benar-benar bermaksud memakannya selanjutnya. Kedua sosok itu berdiri bersama sementara Song melotot, mencoba mengantisipasi gerakan mereka selanjutnya. Di tempat lain di dalam gua, makhluk lain menggumamkan tentang kecerobohan mereka. Dia beristirahat di atas kandang, memperingatkan bahwa gua itu adalah jebakan dan mendesak yang lain untuk bergegas. Song melihat ke dalam kandang dan melihat cahaya keemasan tumpah keluar saat matriar emas memegang erat anaknya. Kenangan muncul kembali dan Song ingat bahwa dalam game, peristiwa ini dimulai ketika seorang pemburu menangkapnya, yang mengarah pada pembantaian. Dia menyadari ini adalah momen yang tepat dan tanpa campur tangan, suku kelelawar akan dibantai seperti dalam cerita. Dia mendongak saat kawanan monster kelelawar turun. Dia berteriak agar mereka berhenti. Menyadari mereka bergegas langsung menuju bahaya. Peringatannya tidak didengar saat kawanan menyerbu ke arah para penyusup dengan amarah buta. Brute besar itu tertawa kegirangan, memutar senjatanya dengan liar saat dia melaju ke depan. Senyumnya melebar dengan kegilaan saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang. Mata Song melebar saat dia merasakan bahaya besar mendekat. Serangan itu menabrak ke arahnya dan dia nyaris menghindar, berguling di tanah. Mengertakkan gigi, dia melompat kembali bergerak. Frustrasi karena tidak ada yang mendengarkan peringatannya. Dia menyadari bahwa satu pukulan salah dari pedang mengerikan itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Brute itu mengayun lagi, mengirimkan gelombang lain ke jalannya. Rekan-rekan musuh mengamati kekacauan itu, salah satunya mendesak Brute itu untuk mengakhirinya, sementara yang lain mengagumi kecepatan Song. Brute yang tertawa itu menolak untuk terburu-buru, senang memiliki lawan yang bisa dia permainkan sekali ini. Song mengepalkan giginya, marah karena musuh memperlakukannya seperti tontonan. Matanya menajam saat serangan lain datang. Dia melompat ke samping tepat pada waktunya, nyaris menghindari serangan menyapu itu. Matanya melirik ke arah senjata di dekatnya, dan dia meraihnya. Dia menyalurkan energi untuk serangan balik. Dia menggenggam senjata itu erat-erat, kepercayaan dirinya kembali saat dia bersiap. Namun kepercayaan dirinya goyah ketika Brute itu muncul di belakangnya dengan raungan. Song membalas dan meluncurkan serangan paling ampuhnya lurus ke arah Brute yang mendekat. Pukulan itu mendarat saat mata Brute itu menjadi kosong. Kemudian tiba-tiba, bibirnya melengkung menjadi seringai, mata berkilat dengan kegembiraan yang bengkok. Song menatap tak percaya, menyadari serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Gelombang kekuatan baru meletus, lebih berat dan lebih tajam dari sebelumnya. Song menguatkan diri dan menyadari ini sama sekali tidak seperti game. Song terlempar melintasi medan perang. Dunia berputar saat benturan melemparkannya keluar keseimbangan. Dia terlempar jauh sampai dia menabrak dinding dengan bunyi gedebuk keras. Dia terengah-engah dan menyadari betapa kerasnya serangan itu mendarat. Tubuhnya menolak untuk bergerak dan kepanikan terjadi saat dia bertanya-tanya apakah tulang punggungnya patah. Gerakan senjata lain muncul di kejauhan, menandakan serangan lain sedang dalam perjalanan. Dia berteriak pada dirinya sendiri untuk bergerak saat serangan musuh melaju ke arahnya lagi. Di ruangan gelap, cahaya samar berkedip dan sesosok perlahan mengangkat kepalanya dari tanah. Song tersentak bangun dalam ketakutan, menjerit sambil mencengkeram lehernya, berpikir kepalanya hilang. Dia panik menyentuh wajahnya dengan tak percaya, menyadari kepalanya masih melekat. Napasnya melambat saat dia duduk kembali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Dia menatap bola bercahaya di tengah, cahayanya memantul dari patung-patung kuno yang sepertinya mengawasinya. Kesadaran muncul saat dia mendongak langit-langit, bertanya-tanya apakah ini adalah akhirat. Dia melihat sosok berkerudung di dekatnya dan bertanya apakah mereka dibawa ke sini seperti dia. Sebuah pikiran menyerangnya di tengah pengamatan, mengalihkan fokusnya ke kepastian yang tajam. Matanya melesat ke sekeliling, menghitung sosok-sosok itu dan menyatukan ketidakbergerakan mereka yang identik. Kebingungan muncul ketika dia gagal melihat kakak laki-lakinya di antara mereka. Keraguan merayap ke dalam pikirannya. Sebelum dia bisa memproses lebih lanjut, sebuah suara mengejeknya dari belakang, menyebutnya tidak berpengalaman,
matanya melebar saat dia berbalik ke arah sumber, menyadari pembicara itu bukan manusia. Tikus yang berbicara memarahinya karena mati terlalu cepat, dan dia melemparkan Song saat rasa sakit menembus tubuhnya. Song terbaring setengah terkubur di puing-puing, mengerang kesakitan sambil mencengkeram anggota tubuhnya yang sakit. Dia melotot ke atas, berteriak tak percaya setelah ditendang melintasi tanah. Tikus itu menyatakan dirinya sebagai master dunia ini saat dia melayang, memperingatkan Song untuk menunjukkan rasa hormat. Song menenangkan diri dan mengenali suara itu sebagai suara yang sama yang berpura-pura menjadi saudaranya. Song menuntut jawaban dengan putus asa saat dia bertanya di mana saudaranya. Tikus itu mengabaikan pertanyaan itu, malah bertanya apakah Song tahu mengapa dia ada di sini. Bingung, Song membentak, tetapi tikus itu dengan tenang menjelaskan bahwa hanya dengan menjadi raja abadi dia dapat bersatu kembali dengan saudaranya. Kemudian tikus itu menyeringai, mengingatkannya bahwa dia sudah gagal dengan mati sekali, mendiskualifikasinya dari gelar tersebut. Song membeku, mata lebar karena terkejut saat kata-kata itu meresap. Song menyalahkan dirinya sendiri atas kelemahannya dan mengakui bahwa dia kehilangan fokus ketika itu paling penting, mengecewakan game dan saudaranya. Tikus itu mengawasinya dalam diam, mengungkapkan bahwa ia telah memberinya kesempatan lagi karena belas kasihan. Tikus itu menunjuk ke kejauhan, menyuruh Song untuk berbalik dan melihat ke belakang. Song melirik ke belakang, menemukan 3 obor berkedip yang dipasang di dinding, masing-masing melambangkan satu kehidupan. Tikus itu menjelaskan bahwa satu api sudah padam dari kematiannya sebelumnya, dan ketika 2 yang terakhir menghilang, tidak akan ada kembali. Mata bocah itu melebar dengan kesadaran saat dia menghitung apa yang tersisa dan berteriak kagum bahwa dia masih memiliki 2 kesempatan tersisa. Tikus itu memotongnya, memperingatkan Song untuk tidak bersantai dengan mudah, karena uji coba ini cukup brutal untuk hanya memberikan 3 nyawa secara total. Tikus itu mengatakan bahwa ketika semua obor mati, jiwa Song akan diklaim sepenuhnya. Song duduk diam sejenak, keringat menetes saat dia menyerap ancaman itu. Kemudian, dengan seringai tajam, dia menyatakan bahwa dia tidak takut dan bahwa satu-satunya tujuannya adalah menyelamatkan saudaranya. Dia bersumpah untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya setelah saudaranya aman. Tikus itu menyeringai setuju, terhibur oleh tekadnya yang baru ditemukan. Semburan cahaya tiba-tiba terbentuk di belakang tikus itu, menandakan munculnya gerbang di udara. Tikus itu mengumumkan bahwa portal kelahiran kembali telah terbuka dan bahwa itu akan mengirimnya kembali ke gua tempat perjalanannya dimulai. Akhirnya, wajah tikus itu menjadi gelap dan tidak menyenangkan saat ia memerintahkannya untuk tidak gagal lagi. Sinar cahaya menelannya, berputar keluar saat portal di bawah kakinya aktif. Energi emas melesat ke atas ke portal kelahiran kembali. Song kemudian dipindahkan ke gua tempat dia terakhir kali dikalahkan. Song terengah-engah, mata berkilat dengan ketidakpercayaan dan kemenangan saat dia menyadari kebangkitannya itu nyata. Dia melihat ke arah terowongan gelap di depan, mengingat bagaimana para penyusup pernah melarikan diri melalui jalur yang sama itu. Pikirannya berlomba, takut mereka mungkin kembali dengan bala bantuan jika dia tidak melakukan apa-apa. Tekad menajamkan ekspresinya saat dia memutuskan untuk bertindak sebelum terlambat. Kakinya menghantam tanah. Sayap terbuka dari punggungnya saat dia meluncur bergerak, bersumpah untuk menghadapi para pemburu lagi. Dia menyelam melalui terowongan yang berkelok-kelok, berencana untuk menggunakan kemampuan monyet kelelawar untuk keuntungannya dan menjebak musuhnya selamanya di dalam gua. Binatang kekar itu memotong melalui sekelompok monyet kelelawar yang menyerbu ke arahnya. Tubuh monyet kelelawar tergeletak di lantai saat dia duduk di atas tubuh mereka. Dia berbalik dan berbicara kepada matriar emas sambil mengejek kegigihan monyet kelelawar. Binatang kekar itu menyeret matriar emas ke atas dengan rambutnya, menuntut jawaban dengan marah. Dia menyeringai pada pintu masuk gua yang diblokir, mengejek upaya yang gagal untuk menjebak mereka. Matriar emas tetap diam, ekspresinya tidak terbaca. Binatang kekar itu mendecakkan lidahnya, mulai tidak sabar dengan kurangnya respons. Dia berbalik ke binatang yang lebih tinggi, mengizinkannya bermain dengan monyet kecil. Senyum mengerikan menyebar di wajah binatang yang lain, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang bengkok. Matriar emas berbalik tajam. Menyadari apa yang mereka bicarakan, dia berteriak memperingatkan, mendesak binatang tinggi itu untuk menjauh dari kereta tempat dia berada. Binatang tinggi itu mendekati bayi matriark, saat dia menangis memintanya untuk tidak mendekat. Dia melangkah dari kegelapan, seringainya menyebar saat dia memanggil anak itu untuk mendekat. Bayi itu tersenyum polos, tidak menyadari ancaman di hadapannya. Binatang tinggi itu menerjang, rahang terbuka lebar untuk menyerang. Matriar emas menghentakkan tanah dalam kemarahan, berteriak agar binatang itu berhenti. Tiba-tiba, angin melolong melalui terowongan. Song tiba dan bergerak cepat melalui gua, mencegah tindakan binatang itu. Binatang tinggi itu mengangkat kepalanya kaget. Dia menjerit kesakitan, mencengkeram wajahnya saat dia menyadari mulutnya terkoyak. Binatang itu terhuyung mundur sementara yang lain bertanya-tanya bagaimana Song masih bisa hidup. Song berjongkok di samping bayi matriar emas sementara binatang kekar itu mengingat monster yang pernah dia hadapi yang juga menolak untuk mati. Nada binatang kekar itu berubah menjadi ketidakpedulian saat dia memutuskan alasannya tidak penting. Bersiap untuk bertarung lebih keras kali ini, dia memanggil Song, mengejeknya untuk mendekat. Song menyerbu tampaknya langsung ke senjata binatang itu.
Dia dengan cepat merunduk untuk menghindari serangan binatang itu. Mencatat bahwa karakteristik monyet kelelawar adalah kecepatan. Song juga menunjukkan bahwa kecepatan monyet kelelawar putih jauh lebih besar dari biasanya, itulah sebabnya mereka digunakan sebagai umpan. Song berpikir bahwa jika dia bisa menggunakan tubuhnya dengan baik, dia bisa mencapai kemenangan atas binatang itu. Binatang kekar itu terkejut saat bekas cakar tertinggal di bahunya. Song menyipitkan matanya, mencatat betapa tangguh tubuh musuhnya. Binatang kekar itu tertawa gelap, mengejek upaya itu dan menunjukkan perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Binatang itu menyeringai lebar, senang dengan gagasan pertarungan yang berkepanjangan dan siap menikmati perjuangan itu. Tatapan Song menajam, fokusnya tidak goyah di tengah ejekan. Song menyatakan bahwa dia akan memberikan lawan semua sensasi yang dia dambakan, meninggalkan serangan berputar saat dia bergerak di udara. Binatang itu berdiri diam, senjata masih di tangan. Saat tubuhnya terkoyak sedikit demi sedikit, dia mengeluarkan erangan setelah serangan itu. Binatang itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk serangan balik. Song dengan cepat melompat mundur saat senjata binatang itu menghantam tanah. Song meluncur mundur saat dia mendarat dari melompat untuk menghindari serangan itu. Song mengamati dengan tenang, menganalisis ayunan canggung lawannya dan kecepatan yang lamban. Dia membandingkannya dengan bos terakhir yang pernah dia hadapi, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena binatang itu hanyalah brute. Binatang itu tampak kelelahan saat dia mengeluh bahwa pertempuran mereka membuatnya marah. Dia meraung, marah karena dipermainkan, dan menuntut pertarungan yang sebenarnya. Mata Song berkilau dingin saat dia menerima tantangan itu. Song dengan cepat menyerbu dan mengelilingi binatang itu dengan serangan, melucuti senjata binatang itu sambil terus menyerang. Binatang itu, tanpa senjata, terpaksa memblokir serangan dengan lengannya. Binatang itu mengertakkan giginya sambil menahan rasa sakit dari pukulan tanpa akhir. Song terus menyerang, meninggalkan binatang itu tanpa jalan keluar. Saat pukulan terakhir datang, binatang itu berteriak kesakitan karena tidak bisa lagi memblokir serangan. Binatang kekar itu berlutut, mengerang saat siluet Song menjulang di belakangnya. Tubuh binatang itu jatuh telungkup ke tanah saat ia dikalahkan. Dua binatang yang tersisa mengawasi akibatnya. Yang tinggi bingung sementara binatang wanita mengejek kekalahan si kekar. Binatang kekar itu terbaring tengkurap, menuntut sekutunya berhenti mengejeknya dan memberikan bantuan mereka. Binatang wanita itu berlutut dengan senjatanya di punggungnya dan setuju untuk membantu sekutunya. Dia tiba-tiba berputar dan melemparkan senjatanya ke arah Song, berputar dengan panik. Song memperhatikan senjata itu melewatinya. Mata binatang kekar itu melebar kaget dan khawatir. Senjata itu mendarat di wajahnya dan langsung menghancurkannya. Senjata itu terhuyung menjauh saat binatang wanita itu tertawa terbahak-bahak, meminta maaf secara mengejek karena menyerang sekutunya. Kemudian nadanya bergeser, mengusulkan perdamaian sekarang setelah pemimpin mereka jatuh, menawarkan untuk mengembalikan material emas. Song mempertimbangkan kata-kata binatang itu dan dengan tenang setuju, tidak melihat alasan untuk melanjutkan pertarungan. Dia melangkah maju dan meminta sedikit bantuan. Dia mengenang hari-hari gaming lamanya, mengingat kenyamanannya dengan pedang besar dan sensasi sederhana memotong bos. Tangannya menggenggam bilah dengan kuat saat dia memanggil kedua lawannya. Dia meluncur cepat saat dia meminta mereka untuk memanjakannya sedikit dalam latihan. Senyumnya memudar saat dia menyatakan, pertandingan ini hanya akan berakhir dengan kematian. Kedua binatang itu bereaksi, berteriak saat mereka meluncurkan diri ke arahnya. Binatang tinggi itu menyerbu lebih dulu dengan raungan mengerikan. Giginya menyeringai lebar. Song menyambut serangan itu, bilahnya berkelebat lebih cepat dari pandangan. Satu ayunan merobek udara, menyerang binatang tinggi itu tepat di dada. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut melalui medan perang. Binatang wanita itu berlutut saat dia bersiap untuk melemparkan senjatanya sekali lagi. Kepercayaan dirinya hancur saat tubuh sekutunya jatuh setelah satu pukulan. Dia membeku sesaat, mata melebar saat dia merasakan sesuatu mendekat dengan cepat. Kilatan yang membutakan meledak di depannya, yang dia blokir dengan ayunan senjatanya. Itu bergema dengan amarah saat dia mengayunkan kembali. Ledakan itu menyebarkan puing-puing di sekitarnya. Dia menyerbu melalui asap, menghina Song karena masih mencoba menyergapnya. Debu mengendap saat dia melihat bahwa senjatanya tidak mengenai sasarannya. Kemarahannya meningkat saat dia mengulangi penghinaannya, membanting senjatanya ke tanah. Pisau itu mendarat di dinding, dan wanita itu menyadari terlambat bahwa itu adalah jebakan. Dia memindai kabut, mengenali bahwa Song menggunakan pisau sebagai pengalih perhatian sebelum menghilang ke dalam asap. Song muncul di belakangnya dengan sayapnya siap untuk memotong leher binatang itu. Mencoba menutupi ketakutan binatang wanita itu. Dia mencoba bernegosiasi. Song langsung menolak tawaran itu dan bersiap untuk menyelesaikan pertarungan. Dia dengan cepat memotong binatang itu, menyatakan bahwa ia akan bertahan di sini selamanya. Song berjalan pergi saat tubuh ketiga binatang itu tergeletak kalah di lantai. Song berdiri tak bergerak, tatapannya stabil. Master dunia mirip tikus itu turun dari atas, memuji kesuksesan cepat Song. Master itu mengamati musuh yang jatuh dengan kekaguman, mengomentari presisi kejam Song. Dia menyimpulkan bahwa seseorang seperti Song pasti pernah membunuh sebelumnya,
Ketenangannya jauh melampaui petarung biasa. Song menatap tubuh yang jatuh, mempertanyakan apakah dia benar-benar membunuh mereka sebagai bagian dari aturan game. Senyum samar melintasi wajahnya saat dia mengalihkan kesalahan ke tikus yang menciptakan dunia ini. Mata tikus itu menyipit saat merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Song, pergeseran halus dalam tingkah lakunya. Mata Song yang menusuk terkunci dengan master itu dalam hiburan. Pupil tikus itu mengerut karena alarm saat bahaya mendekat. Dengan ekspresi gila dan kecepatan yang luar biasa, Song menerjang ke depan, meneriakkan niatnya untuk mengalahkan tikus itu. Mata master itu menyipit saat pedang menembus tubuhnya. Serangan Song membelah dengan bersih. Tertawa liar, Song mengejek surga, membual tentang kemenangannya dan utusan yang jatuh. Seringainya melebar saat dia mengejek Raja Abadi yang tak terlihat, menantangnya untuk menghadapinya secara langsung. Suara tikus itu bergema lagi, nadanya lebih dingin saat dia menyebut Song mortal yang bodoh. Itu mengungkapkan sifat aslinya, menyatakan bahwa ia tidak melayani raja maupun pangkat rendahan. Sulur merah meletus dari tanah, melilit Song saat master itu memanggil kekuatannya. Masa merah itu meluas menjadi lengan mengerikan, mengklaim serangan itu tidak lebih dari isyarat lembut. Tangan bercakar besar itu turun dan melemparkan bayangan ke atas Song. Ekspresi Song mengeras saat dia menguatkan diri untuk dampak yang menghancurkan. Hutan merah raksasa itu menabrak bumi. Master itu melayang di atas kehancuran, berkomentar dengan sombong tentang serangannya sambil mengakui ketahanan Song. Terkubur di bawah puing-puing, Song mengatupkan gigi, mendidih dalam frustrasi atas kekalahannya. Dia melotot ke atas, bersumpah membalas dendam dan bersumpah dia akan membalas serangan itu suatu hari nanti. Matriar emas muncul dengan bayinya di tangan, menatap dengan rasa ingin tahu yang tenang. Setengah sadar, Song bergumam pahit, bersikeras bahwa orang yang dia selamatkan harus menunjukkan rasa terima kasih. Master itu panik dan buru-buru memutuskan untuk mengirim Song ke tahap berikutnya untuk menghindari disalahkan oleh Raja Abadi. Tiba-tiba, mulut mengerikan terbuka lebar. Monster itu melahap karakter Song dan dia menjerit frustrasi, meratapi kegagalan berulang-ulang dalam game. Membanting controllernya, dia mengeluh tentang kehilangan lusinan kali tanpa mengalahkan seekor anjing liar pun. Kelelahan, dia meminta bantuan kakak laki-lakinya, mengakui bahwa game itu terasa mustahil. Kakaknya, tenang dan santai, mengingatkannya bahwa game membutuhkan kesabaran dan strategi, bukan serangan sembrono. Kakak laki-laki itu mengangkat jari dengan percaya diri, mengklaim tahu satu rahasia sejati menuju kemenangan. Mata Song berbinar kegirangan, dengan penuh semangat memohon untuk mendengarnya. Dengan senyum menggoda, kakak laki-laki itu mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah melalui latihan. Tiba-tiba, suara-suara bergema dalam kegelapan, memanggil seseorang bernama Xing. Seorang pria yang lantang dan memerintah meneriakkan nama itu berulang kali, dan Song bertanya-tanya siapa Xing. Dia meringis saat sebuah tangan mencengkeram bahunya dengan menyakitkan, bersikeras bahwa namanya adalah Song dan bukan Xing. Dia mendongak dan melihat kerumunan prajurit suku mengelilinginya. Kesadaran muncul di matanya saat dia mendongak dengan alarm. Dia panik berpikir para pemburu sedang bersiap untuk menyerang. Dipicu oleh rasa takut dan kebingungan, dia menyerang, menyatakan dia tidak akan mati tanpa perlawanan. Pria di depannya menangkap lengannya sebelum dia bisa melakukan apa-apa. Pria itu berteriak dengan marah, menuduh pemuda itu kehilangan akal dan mempertanyakan kesetiaannya pada tim. Song memiringkan kepalanya, terkejut menyadari dia tampaknya bagian dari kelompok yang sama. Dia menatap tangannya sendiri dengan tak percaya, menemukan tubuhnya kembali menjadi manusia. Melihat sekeliling, dia mengenali lanskap itu dan mulai mengingat di mana dia berada. Dia mengidentifikasi area itu sebagai lembah tebing patah, rumah para pemburu. Menatap ke langit, dia memastikan kecurigaannya bahwa dia memang telah bertransmigrasi lagi. Kapten itu memarahinya dengan keras karena melamun pada patroli pertamanya, mengancam hukuman setelah mereka kembali. Dia mengembalikan senjata kepada Song. Penjaga lain mendorongnya untuk bekerja lebih keras dan memperingatkannya untuk tidak membuat kapten kesal lagi. Spanduk merah berkibar tertiup angin di bawah langit cerah. Seorang pengintai melambaikan bendera sinyal dari puncak gunung, memperingatkan yang lain tentang bahaya yang mendekat. Salah satu pemburu memperhatikan gerakan itu dan dengan cepat memberitahu kapten tentang sinyal di depan. Bawahan itu panik saat dia mengenali peringatan itu, berteriak bahwa suku serigala menyerang. Kapten tetap tenang, mengeluarkan perintah agar semua tim bersiap untuk pertempuran. Song melihat ke arah cakrawala, bergumam kebingungan saat disebutkan serigala. Awan debu naik di kejauhan saat kejar-kejaran yang menggelegar semakin dekat, menandakan kedatangan serigala. Sekelompok serigala ikan yang mengerikan menyerbu melalui ngarai, sirip mereka mengiris udara. Kapten menyipitkan matanya, hanya menghitung 3 dari binatang buas yang mendekat. Dia segera mengumpulkan pasukan, memerintahkan mereka untuk menyerang sebelum makhluk-makhluk itu semakin dekat. Panah besar dilepaskan ke langit. Baut menghujani serigala yang maju. Seekor serigala menerjang ke depan. Rahangnya terkatup saat kapten menguatkan diri menghadapi dampaknya. Mulut binatang itu terbuka lebar, hanya untuk disambut oleh kilatan bilah yang menyilang. Mata kapten menajam dengan fokus. Serigala itu terlempar ke belakang. Prajurit lain terlempar ke samping saat binatang itu menyerbu melalui barisan,
melemparkan formasi ke dalam kekacauan. Kepanikan menyebar saat makhluk itu berbelok ke arah unit balista. Kapten berteriak agar Song mencegat sebelum ia melarikan diri. Song menstabilkan tombaknya saat serigala yang menyerbu melaju ke arahnya. Dia menghembuskan napas dan mengingat kata-katanya sendiri tentang kekuatan. Menyadari upaya saja tidak cukup tanpa keterampilan. Dengan bidikan yang sempurna, dia menyelam ke bawah, menusukkan senjatanya ke titik lemah serigala yang terbuka. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke dalam satu serangan ke bawah, dan tombaknya menusuk lurus melalui tengkorak serigala. Para prajurit menyaksikan dengan tak percaya, memanggil bagaimana Song berhasil mengenai arteri makhluk itu dalam satu pukulan. Debu menyelimuti medan perang saat mereka berusaha keras untuk melihat apakah monster itu telah jatuh. Kelegaan mereka berubah menjadi panik saat serigala tiba-tiba melonjak ke depan. Masih hidup dan mengamuk, San berpegangan di punggungnya dan menyadari ukuran makhluk itu membuat tombaknya hampir tidak berguna melawannya. Putus asa, dia menenangkan cengkeramannya dan membanting tombak itu sekali lagi ke kepala binatang itu. Serangan itu terhubung tetapi gagal menyelesaikannya, membuatnya frustrasi saat senjatanya macet di tengah pukulan. Serigala itu meronta-ronta dengan liar saat yang lain berteriak agar seseorang membantu. Dari atas, sesosok muncul untuk turun. Pusaran gelap tiba-tiba meluncur ke arah serigala. Kapten menyerbu masuk dan mengiris binatang itu dengan kecepatan yang membutakan. Debu meletus saat dia mendarat. Makhluk besar itu roboh dari kekuatan serangannya. Para prajurit menatap dalam keheningan yang tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Kekaguman mereka berubah menjadi kegembiraan saat mereka bersorak atas prestasi luar biasa kapten mereka. Song mengerang, menarik napas saat dia mendorong dirinya keluar dari kotoran. Dia melihat dengan tak percaya, menyadari kapten memenggal monster itu dalam satu pukulan. Yang lain bergegas untuk memeriksanya, tetapi Song mengabaikannya, bersikeras dia baik-baik saja. Kapten menghadapinya dengan tegas, memarahinya karena dengan ceroboh melompat ke dalam bahaya. Dia menasihati Song untuk memprioritaskan keselamatannya sendiri dan mempercayai rekan satu timnya dalam pertarungan di masa depan. Kapten mengumpulkan perhatian pasukan, menaikkan suaranya saat mereka bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kapten mengumumkan tempat resmi Song di dalam unit, memperingatkan semua orang untuk tidak macam-macam dengannya. Kelompok itu merespons serentak, menyambutnya dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Rekannya tertawa, menggodanya karena mendapatkan dukungan kapten di hari pertamanya. Kapten memerintahkan separuh tim untuk tetap waspada sementara sisanya membersihkan medan perang. Para prajurit mulai bergerak. Song melihat mayat itu dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa hanya yang kuat yang bertahan di tanah para raja abadi ini. Saat cakrawala menyala oranye, ia bersumpah untuk beradaptasi dengan cepat atau akan tertinggal. Di atas jurang, unit itu mulai mengumpulkan sisa-sisa makhluk yang terbunuh. Song mengingat semua pertempuran yang pernah ia lalui di jurang ini. Api melalap ingatan akan perang dengan binatang buas dan pemburu yang terkunci dalam perjuangan mematikan. Tatapannya mengeras saat kegelisahan yang familiar merayap masuk. Ia takut misi baru ini mungkin akan menjebaknya dalam perangkap lain. Unit itu kembali ke pangkalan saat matahari terbenam, mengumumkan kemenangan mereka. Saat gerbang perlahan terbuka, Song melihat ke depan, menikmati pemandangan permukiman. Bermandikan cahaya keemasan, Kapten melaporkan hasil pertempuran, memuji tim karena kembali dengan selamat. Penduduk desa berkumpul dengan gembira, mengagumi binatang buas yang tumbang dan menyambut para prajurit dengan hangat. Song mengamati pemandangan yang hidup itu. Ia terkejut betapa hidupnya dunia ini dibandingkan dengan ingatannya. Tatapannya bergeser saat ia melihat kapten bersatu kembali dengan istrinya dengan penuh kasih. Seorang gadis muda bergegas memeluk ayahnya. Melihat mereka, Song merasakan nyeri yang tenang, mengetahui kedamaian mereka tidak akan bertahan jika peristiwa terungkap seperti yang ditentukan oleh game. Rekan mudanya di sampingnya melamun ingin memiliki keluarga yang penuh kasih seperti kapten mereka. Song mengangguk samar, mengakui pada dirinya sendiri bahwa keluarga yang utuh dan bahagia adalah jenis kehidupan yang ia dambakan juga. Song membeku di tengah pikiran saat rekan satu timnya tiba-tiba mengingatkannya akan sesuatu yang mengejutkan. Matanya melebar tak percaya saat ia berseru, bingung dan terkejut oleh klaim bahwa ia memiliki seorang istri. Rekannya balas menatap, tidak yakin apakah kepala Song terbentur terlalu keras dalam pertempuran, atau apakah ini hanya salah satu reaksinya yang aneh. Ketiga pria itu berhenti di depan sebuah gubuk bundar kecil saat rekannya mengumumkan mereka telah tiba. Mereka memberitahunya bahwa ini adalah rumahnya sebelum berbalik untuk pergi dengan santai. Ia panik saat mereka berjalan pergi, memohon agar mereka tetap tinggal, tetapi mereka mengabaikan tangisannya dengan komentar menggoda. Sendirian dan gugup, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak punya keberanian untuk melangkah masuk. Ia mengaku dalam hati bahwa ia sangat buruk dalam berbicara dengan gadis dan hampir tidak pernah berinteraksi dengan wanita. Sekarang, ide mendadak memiliki seorang istri membanjirinya, dan kepanikan memburuk saat ia membayangkan implikasi berbagi tempat tidur. Ia membeku dalam kengerian, menyadari apa artinya itu, wajahnya memucat. Pintu berderi terbuka dan seorang wanita melangkah keluar, menghentikan pikiran paniknya. Suara tenangnya memotong kepanikannya, bertanya mengapa ia hanya berdiri di sana. Song tergagap dan menggaruk kepalanya dengan gugup. Wanita itu memerintahkannya untuk menghadapnya dengan benar,
membuatnya tersipu dan bergegas mematuhi. Saat ia berbalik, matanya melebar karena terkejut saat ia melihat wanita itu. Ia membeku karena kagum, benar-benar terpikat oleh kecantikannya. Wanita itu dengan tenang mendesaknya untuk masuk. Sebuah lilin berkedip di dalam rumah dan bayangan mereka bergerak di dinding saat ia dengan gugup mempertanyakan apa yang terjadi. Kepanikan meningkat saat tangan yang bercahaya menjulur ke arahnya, meninggalkannya benar-benar bingung. Pikirannya berputar saat tangan wanita itu mulai bergerak perlahan ke bawah. Sebuah pukulan keras menghentikan momen itu saat ia berteriak kaget. Ketegangan menghilang ketika seorang wanita tua, neneknya, dengan riang memuji fisiknya. Istrinya tersenyum hangat, lega bahwa ia selamat, dan mengundangnya untuk makan. Song merenung dengan canggung, menyadari wanita tua itu mungkin sedang memeriksa cederanya dengan sentuhan, dan mengakui sudah lama sejak ia merasakan kedekatan semacam itu. Sebuah teriakan tiba-tiba bergema dari gubuk kecil. Di dalam, istrinya dengan bangga menyajikan pesta yang disiapkan untuk merayakan hari pertamanya sebagai penjaga, membuatnya tertegun dan sangat gembira melihat seekor babi panggang di atas meja. Dengan sumpit di tangan dan senyum lebar, ia menyantap hidangan itu, siap makan sepuasnya. Istrinya berdeham dengan lembut, mengingatkannya untuk menjaga tata krama. Sedikit malu, ia melambat, bergumam bahwa istrinya terlalu ketat. Istrinya berbalik ke neneknya dan menyuapinya dengan penuh perhatian. Cahaya hangat bersinar dari jendela saat ketiganya berbagi makan malam yang tenang bersama. Di bawah langit, kenangan bergolak dalam pikiran Song saat ia mengingat makan malam keluarganya sendiri. Ia ingat bagaimana semuanya berubah setelah saudaranya menghilang, meninggalkan hanya teriakan dan kebencian. Beratnya semua itu merobek keluarga itu. Dikelilingi sampah dan kaleng kosong, ia bertanya-tanya kapan terakhir kali ia duduk untuk menikmati makanan yang otentik. Kembali ke masa kini, tangannya sedikit gemetar saat ia makan. Frustrasi memuncak saat ia membanting meja, mematahkan sumpitnya karena marah. Tanpa ragu, ia bergegas keluar ke malam, meninggalkan cahaya hangat rumah di belakang. Di dalam, sang nenek tampak bingung saat ia bertanya-tanya mengapa cucunya pergi begitu tiba-tiba. Istrinya tersenyum tipis, meyakinkannya bahwa ia akan segera kembali. Di malam yang dingin, ia berlari melalui jalur berbatu, mengutuk dirinya sendiri karena kehilangan fokus. Ia berhenti untuk mengatur napas, memindai desa untuk mencari jalan keluar dan memikirkan betapa terperangkapnya ia. Matanya melesat, menyadari satu-satunya jalan keluar adalah gerbang besar berbenteng yang menjaga kota. Ia akhirnya melihat gerbang kayu besar menjulang di depannya. Ia menatap ketinggiannya yang menjulang, menyadari itu jauh lebih mengesankan daripada yang ia ingat. Ia bertanya-tanya apa yang menantinya di luar tembok dan jalan apa yang harus ia ambil selanjutnya. Keputusasaan mendorongnya saat ia mulai memanjat gerbang yang menjulang tinggi, bertekad untuk melarikan diri berapapun biayanya. Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari kegelapan, memperingatkannya untuk mempertimbangkan kembali rencana nekatnya. Seorang pria duduk santai di atas batu, mengejek saat ia memperingatkan tentang bahaya yang mengintai di luar pegunungan. Song melotot ke atas, menuntut untuk mengetahui siapa orang asing ini dan apa yang ia lakukan di sana. Sosok misterius itu tersenyum main-main, berpura-pura terhibur oleh pertanyaan itu. Tanpa peringatan, ia melompat turun dari tempat bertenggernya. Ia mendarat dengan kuat di tanah saat ia mengejek anak itu karena berani menanyakan namanya. Dengan senyum penuh arti, ia mengungkapkan bahwa ia sudah menunggunya selama ini, memanggilnya pemain. Api biru meledak di sekitar orang asing itu. Song menatap tak percaya, mencoba mencari tahu apakah lawannya semacam kultivator. Menyadari ia kalah tangkas, ia berlari menuju gerbang. Putus asa untuk melarikan diri, pria itu muncul di sampingnya dalam sekejap. Merasa geli karena ia mencoba lari begitu cepat. Song mengangkat tangannya, mengumpulkan energi untuk serangan balik. Orang asing itu menyeringai saat pukulan telapak tangan mendarat, hampir tidak terpengaruh oleh upaya itu. Dengan presisi mengejek, ia mengoreksi bentuk Song di tengah pertempuran. Ia kemudian mendemonstrasikan versinya dari pukulan sejati, membanting Song ke tanah. Dampaknya bergema di malam hari saat tubuh Song terlempar. Bingung dan terkapar, Song tidak percaya, menyebut kebohongan jelas pria itu tentang gerakan itu. Pria itu menggaruk kepalanya dengan pura-pura khawatir, berpura-pura khawatir tentang memukul terlalu keras. Sementara Song mengerang di tanah, ia kemudian tersenyum menawan, memperkenalkan dirinya sebagai kepala desa dan mengklaim untuk membimbing pemain seperti dirinya. Mata anak itu melebar tak percaya saat ia menyadari orang yang baru saja menjatuhkannya adalah kepala desa itu sendiri. Di bawah langit malam, keduanya duduk di atas tebing saat Song mengeluh bahwa ia pikir pria itu adalah pemain lain. Kepala desa menjelaskan bahwa ia mengenalinya setelah mendengar tentang pertarungannya dengan ikan serigala sebelumnya hari itu. Song mengakui ia mengingat kepala desa yang berbeda, mengingat seorang pria tua dengan kumis seperti ikan lele. Kepala desa dengan tenang menjelaskan bahwa dunia game yang ia ketahui tidak sama dengan yang ini. Karena waktu mengalir berbeda di sini, anak itu mendengarkan dengan seksama, bingung dengan penyebutan berapa lama sejak ingatan terakhirnya. Kepala desa tiba-tiba ingat, mencatat bahwa pria yang ia gambarkan hidup lebih dari 1 abad yang lalu. Kepala desa menyuarakan realisasi bahwa lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak saat itu.
Ia menyadari perbedaan waktu antara dunia sangat besar dan pikiran untuk menemukan saudaranya sekarang terasa hampir mustahil. Kepala desa tertawa ringan, menggodanya sebelum mengganti topik dengan pertanyaan ingin tahu tentang cobaan masa lalunya. Song berkedip, bingung dengan istilah yang tidak biasa itu. Kepala desa tersenyum penuh arti, mengklarifikasi bahwa ia bermaksud pengalaman hidup atau mati dan bertanya berapa banyak yang telah ia hadapi. Song mengingat yang pertamanya dengan jelas di gua monyet kelelawar. Ia memberitahu kepala desa bahwa ini adalah yang keduanya. Ia menyatakan bahwa ia siap menghadapi perangkap kematian keduanya dan meminta panduan tentang cobaan Raja Abadi. Kepala desa mengabaikannya dengan santai, mengatakan itu adalah tugasnya untuk menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia kemudian mulai menjelaskan cobaan di mana seseorang harus memasuki tubuh orang lain untuk menghidupkan kembali dan bertahan dari situasi mematikan yang mereka alami. Kepala desa menjelaskan bahwa setiap kali seseorang selamat dari perangkap kematian, jiwa mereka tumbuh lebih kuat, mendapatkan kekuatan ilahi dan hadiah magis. Ia memperingatkan dengan nada ceria bahwa kegagalan untuk melarikan diri atau mati berarti kegagalan instan dan konsekuensinya sudah jelas. Duduk berdampingan, kepala desa bertanya apakah anak itu bisa menebak apa perangkap kematiannya selanjutnya. Song berpikir kembali ke alur cerita game dan matanya melebar karena menyadari saat ia menyebut nama Raja Serigala Putih. Ia merenungkan plot game, mengingat bahwa desa itu ditakdirkan untuk dimusnahkan oleh ikan serigala. Tetapi dengan kehadirannya, pembantaian itu seharusnya tidak terjadi kecuali Raja Serigala Putih muncul. Kepala desa memperhatikan ekspresinya yang gelisah dan bertanya apakah tantangan yang akan datang benar-benar berbahaya. Song ragu-ragu sebelum menyuarakan rasa bersalahnya, bertanya-tanya apakah kedatangan mereka telah membawa kehancuran ke dunia ini. Kepala desa tersenyum, membingkai ulang pikiran itu sebagai takdir alih-alih itu mungkin mereka dikirim untuk membantu mencegah bencana. Ia berbalik ke Song dan memerintahkannya untuk berdiri sebagai salah satu penjaga, berjanji untuk menghadapi setiap perangkap kematian bersama. Melihatnya, Song tidak bisa menahan senyum. Berpikir optimisme kepala desa mengingatkannya pada kakak laki-lakinya. Keduanya tertawa bersama di bawah langit malam, setuju untuk saling menjaga mulai sekarang. Tawa mereka memudar ketika kepala desa tiba-tiba membeku. Terkejut, ia berteriak agar Song segera menutup telinganya. Energi kekerasan meletus di seluruh pegunungan, dan kepala desa memperingatkan akan kedatangan sesuatu. Ekspresi Song bergeser dari kebingungan menjadi ketakutan saat energi mendistorsi penglihatannya. Pegunungan bergetar saat gema guntur dan gerakan beriak melalui lembah. Getaran semakin keras, dan bola-bola aneh mulai berjatuhan dari atas. Ketika kebisingan akhirnya memudar, kedua pria itu terengah-engah, terguncang, tetapi hidup. Kepala desa menjelaskan itu berasal dari burung necro di penjara terdekat. Kepala desa memberitahu Song sudah larut malam dan mulai kembali, mengingatkannya untuk beristirahat untuk latihan besok. Meskipun protes dan pertanyaan yang tersisa, kepala desa melambaikan tangan dan menghilang ke malam. Ditinggal sendirian di bawah sinar bulan, Song menatap langit, bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus menghadapi perangkap kematian yang akan datang. Menyadari betapa jauh lebih nyata dan menakutkan dunia ini dibandingkan dengan game, ia membisikkan nama cobaan berikutnya, Raja Serigala Putih. Dengan tekad di matanya, ia bersumpah untuk tidak mati di tangan makhluk itu, berjanji untuk membuktikan kekuatannya. Langit malam membentang diam dan dingin di atas pegunungan. Istri Song duduk dengan tenang, bertanya apakah ujian telah berakhir. Sebuah suara menjawabnya dari luar, melaporkan bahwa anak itu naif dan tidak berpengalaman. Laporan itu berlanjut, menggambarkannya sebagai tidak berbahaya dan jauh dari menjadi ancaman nyata. Senang dengan berita itu, wanita itu berterima kasih kepada bawahannya atas pembaruan itu. Saat ia bersantai di air hangat, ia merenung pada dirinya sendiri bahwa tidak perlu membunuh pemain itu, setidaknya belum. Seminggu berlalu dan Song mulai terbiasa dengan kehidupan di desa, perlahan beradaptasi dengan tubuh barunya. Istirahatnya terganggu oleh getaran tiba-tiba yang membangunkannya. Ia mengerang kesal saat pertengkaran pagi yang familiar meletus di luar. Istri kepala desa menyerbu melalui desa, marah pada suaminya karena menyelinap keluar lagi. Kemarahannya hanya meningkat saat ia menuduhnya berbau parfum dan melepaskan amarahnya. Kepala desa yang ketakutan menyadari ia tidak punya jalan keluar dari amarah istrinya. Serangan istrinya mendarat dan mengirim kepala desa terbang menjauh. Melihat dari jauh, Song hanya bisa menghela napas melihat kekacauan yang terjadi. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa istri kepala desa jauh lebih menakutkan daripada burung necro manapun. Tepat ketika ia berpikir keributan sudah berakhir, istrinya memasuki ruangan, dengan tenang, menyuruhnya bangun. Ia mengingatkannya bahwa ini gilirannya untuk menjaga desa dan mendesaknya untuk menuju pegunungan lebih awal. Kota beroperasi dengan 2 tim penjaga bergantian, masing-masing mengambil shift setiap 10 hari. Sementara beberapa mengawasi, yang lain menjalani pelatihan fisik yang ketat untuk tetap tajam. Pelatihan dimulai dengan lari gunung dan set push-up berbobot yang melelahkan. Mereka melanjutkan dengan latihan memukul tiang. Akhirnya, waktunya untuk latihan tanding di antara anggota tim, dan Song menghadapi lawan yang menjulang tinggi yang menyapanya dengan ceria, membuatnya gugup. Wanita itu memperingatkannya untuk tidak bersikap lunak padanya, tersenyum percaya diri saat ia menyadari siapa dia. Ia menyadari bahwa pasangan tarungnya tidak lain adalah istri kepala desa.
Frustrasi, ia mengeluh bahwa mereka pasti sengaja menjebaknya. Kapten tertawa, menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya wanita di tim mereka, dan ia dipasangkan dengannya karena ia baru. Pertandingan dimulai dan wanita itu melangkah maju dengan semangat sementara Song ragu-ragu, takut akan apa yang akan terjadi. Istri kepala desa menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk menyerang lebih dulu, meluncur ke arahnya dengan percaya diri. Mata Song melebar saat ia mengenali posisi itu. Ia menyerang ke depan dengan kekuatan eksplosif, mengguncang tanah saat ia mendekat. Song nyaris menghindar saat dampaknya meninggalkan kawah di tempat ia berdiri. Ia menatap tak percaya, menyadari kekuatan murninya bisa meratakan orang biasa. Sebelum ia bisa pulih, tinju besar meluncur ke arahnya dari atas. Ia membeku, tidak dapat bereaksi saat serangan tanpa henti wanita itu berlanjut. Serangkaian pukulan menghujaninya. Setiap pukulan lebih cepat dari yang terakhir. Ia menenangkan diri, menganalisis ritme dan kecepatannya saat ia mulai beradaptasi. Tetapi kepercayaan dirinya goyah ketika ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak terduga mendekat. Istri kepala desa melepaskan pukulan dahsyat yang ia sebut bola penghancur, menangkap Song benar-benar lengah. Dampaknya mendarat tepat di wajahnya, membuatnya terbang di udara. Tubuhnya meluncur melintasi lapangan saat rekan satu timnya berhamburan dalam kepanikan untuk menghindari tabrakannya. Kelompok itu menyaksikan dengan terkejut, tidak yakin apakah ia akan selamat dari pukulan skuad itu. Istri kepala desa menyipitkan matanya sementara kapten menyatakan kekecewaan. Terkubur di tanah, Song terbaring tak bergerak saat mereka berasumsi ia akan pingsan selama berhari-hari. Tetapi beberapa saat kemudian, ia mengerang saat ia bangkit, marah pada betapa sakitnya itu. Istri kepala desa memuji daya tahannya dan bertanya apakah ia siap untuk melanjutkan. Song menerima, tetapi pertama-tama memutuskan untuk mengajukan pertanyaan sebelum melanjutkan pertandingan. Ia bertanya berapa banyak ikan serigala yang bisa ia tangani sendiri, membingungkannya dengan topik mendadak itu. Ia mengakui ia hampir tidak bisa menghadapi satu dan bahwa hanya kapten mereka yang bisa melawan binatang buas seperti itu sendirian. Song menyeringai pada dirinya sendiri, menyadari ia masih memiliki jalan panjang sebelum menghadapi Raja Serigala Putih, dan memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk mengukur seberapa jauh kekuatannya saat ini dapat membawanya. Mengatur napas, ia berterima kasih kepada wanita itu karena telah menjawab pertanyaannya, bersiap untuk ronde lain. Ia dengan riang menyatakan bahwa begitu ia mengalahkannya, target berikutnya adalah kapten. Wanita itu tampak terkejut sementara kapten balas menatap tak percaya, bertanya-tanya apakah anak itu serius. Yang lain berbisik di antara mereka sendiri, membenarkan bahwa mereka mendengarnya menantang kapten. Marah, para penonton berteriak padanya karena terlalu sombong dan mendesak istri kepala desa untuk memberinya pelajaran. Dari jauh, yang lain mendengar teriakan bergema dari pegunungan. Mereka mendengar keributan dan berasumsi tempat latihan gunung sedang dalam kekacauan. Pemimpin mereka, Yang, memerintahkan beberapa orang untuk menyimpan hasil buruan mereka baru-baru ini sementara sisanya mengikutinya untuk menyelidiki. Mereka tiba kembali di medan perang dan melihat istri kepala desa. Ekspresi yang mengeras saat ia merasakan sesuatu yang tidak terduga. Ia melihat istri kepala desa terhuyung-huyung, dan ia hanya bisa terkesiap tak percaya bahwa wanita itu mulai kalah. Matanya menyala karena marah, ketenangannya retak saat kemarahan mengambil alih. Marah, ia meluncurkan dirinya ke Song dengan kecepatan yang sangat cepat, berteriak padanya karena frustrasi saat ia turun untuk serangan lain.